tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan menepati janji-janji-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, kita bertemu kembali di dalam pembahasan intisari pelajaran sekolah sahabat dewasa bagi kuartal yang kedua tahun 2020. Ayat hafalan kita pada pelajaran pertama di kuartal yang kedua ini adalah terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 yang digabungkan sebagai berikut. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptanya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mempelajari dan menelusuri intisari pembelajaran sekolah sahabat dewasa untuk kuartal yang kedua ini. Dan kami berada di pelajaran yang pertama. Bantu kami Tuhan, isikan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang kami akan pelajari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk pembelajaran kita kali ini, tajuknya adalah apakah yang telah terjadi? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus memahami mengapa Tuhan mencipta langit dan bumi. Allah adalah Allah yang sangat senang dengan persekutuan. Bukan karena dia kesunyian, tetapi dia sangat senang untuk berhubungan dengan makhluk lain. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk menciptakan ras makhluk yang baru untuk dikasihinya dan supaya mereka mengasihi dia. Sebelum ras makhluk yang baru ini diciptakan, yaitu manusia, yaitu kita semua, Tuhan mempersiapkan tempat tinggal mereka, yaitu dunia ini. Dan sesudah itu, dia dengan penuh kasih membentuk mereka dan mengajar mereka bagaimana hidup bahagia bersama dengannya. Inilah cerita tentang penciptaan dan inilah cerita tentang bagaimana manusia diciptakan Tuhan. Segala-galanya diciptakan dengan tujuan agar manusia dan segala ciptaan yang ada dapat kekal untuk selamanya. Tetapi ada tragedi yang terjadi. Manusia akhirnya tidak dapat mempertahankan kehidupan mereka yang sepatutnya kekal untuk selamanya itu. Oleh sebab itu, maka hari ini kita belajar beberapa tajuk. Yang pertama, penyu-penyu sampai ke bawah. Dalam image pencipta, Tuhan dan umat manusia bersama-sama di bawah pohon itu dan memutuskan hubungan. Kelima-lima topik kecil ini akan merungkaikan kepada kita apa yang telah terjadi dengan ciptaan Tuhan, apa yang terjadi dengan manusia itu. Sehingga mereka yang sepatutnya hidup kekal, damai sentosa, bahagia di dalam dunia, akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka harus mati oleh sebab tragedi yang telah mereka lakukan sendiri. Subtopik yang pertama adalah berjudul penyu-penyu sampai ke bawah. Sebelum itu, mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Pernyataan bahwa dunia ini Allah yang menciptakannya. Dan di dalam kisah ini, penciptaan dunia dan manusia ini tercatat dengan begitu lengkap. Di dalam Kejadian pasal 1
dan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Allah bukan coba untuk membuktikan bahwa Dia adalah pencipta kepada dunia ini dan kepada makhluk yang hidup yang ada di dalam dunia ini. Dia hanya menegaskan kepada kita bahwa Dialah yang mencipta semuanya. Saudaraku, tiada seorang pun antara kita yang sebenarnya telah melihat bagaimana Tuhan mencipta dunia ini. Bagaimana? Sedangkan kita sendiri adalah ciptaan Tuhan di hari terakhir, yaitu pada hari yang ke-6. Oleh sebab itu, untuk mempercayai bahwa Tuhanlah yang mencipta langit dan bumi dan manusia itu sendiri, itu bersangkutan dengan iman kita terhadap apa yang Tuhan katakan kepada kita dan bukti dari alam sekeliling kita yang kita lihat setiap hari ini. Ketika seorang ilmuwan terkenal yang namanya Bertrand Russell memberikan kuliah tentang astronomi, salah seorang yang hadir di situ adalah seorang wanita tua. Dan di tengah-tengah kuliah itu, tiba-tiba wanita ini berdiri dan mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini katanya adalah seperti lempengan datar yang ditopang oleh punggung kura-kura. Lalu ilmuwan itu menjawab. Mungkin dia rasa jengkel barangkali dengan pernyataan itu. Lalu dia katakan, di atas apa kura-kura itu berdiri? Kemudian wanita itu menjawab, dia berdiri di atas kura-kura yang ada di bawahnya. Dan kalau ditanya lagi, kura-kura yang ada di bawah kura-kura yang pertama itu berdiri di mana? Tentu jawaban yang diberikan oleh wanita tua tadi adalah banyak kura-kura yang tersusun sampai ke bawah yang bertanggung jawab menopang bumi yang lempeng dan mendatar ini. Satu teori, satu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan. Nah, Tuhan sebenarnya tidak mau kita mengimani Dia secara membuta. Oleh sebab itu, Tuhan meninggalkan bukti rencana cerdas dalam penciptaan. Sehingga jika kita mau, kita dapat melihat bukti-bukti itu dan dapat mempercayai Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga ada dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara, kita hanya dapat menerima ini sekiranya kita memiliki iman terhadap Tuhan. Bagaimana dengan manusia? Di dalam judul yang berikutnya, dalam image pencipta, kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, Tuhan yang begitu tertib, terlebih dahulu menciptakan dunia ini sebagai rumah. Dan setelah siap semuanya, Allah membentuk manusia yang pertama dengan tangannya sendiri. Diambil daripada tanah, dibentuk seperti rupa gambarnya, dan kemudian meniupkan nafas kehidupan sehingga tanah liat yang dibentuk itu telah menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dia juga membentuk wanita yang pertama.
Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 hingga ke 22 ini, kalau kita membaca semuanya, kita dapat tahu bahwa Adam dibentuk menjadi makhluk hidup dengan tangan Tuhan yang bekerja. Dan kemudian membuatkan manusia itu tidur, yaitu Adam, dan mengambil salah satu tulang rusuknya, dan daripada tulang rusuk itu, dia membentukkan wanita yang pertama yang sepadan untuk Adam. Setelah menyelesaikan apa yang diciptakannya, Tuhan selalu mengatakan, sungguh amat baik. Artinya itu sempurna dan tersangat-sangat sempurna. Penciptaan manusia itu unik. Kenapa unik? Saudara, kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 dan Kejadian yang kedua, kita pasti melihat bahwa segala-gala yang lain yang diciptakan Tuhan hanya difirmankannya dan ia wujud seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi untuk manusia ini, Tuhan menggunakan tangannya sendiri dan mengambil rupanya sendiri untuk dibuatnya pada tanah itu. Sehingga rupa dari Adam dan Hawa itu adalah seperti gambarnya. Apakah arti yang lebih mendalam tentang manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan ini atau Allah ini? Di dalam fisikal manusia, mental dan spiritual manusia, itu tercermin pencipta kita. Sungguh pun di dalam ayat lain menyatakan bahwa Allah itu roh. Tetapi di dalam posisi yang lainnya, pencipta kita punya sifat fisikal dan mental dan spiritual. Itu yang Alkitab katakan dan pelajaran filsafat kita katakan. Oleh sebab manusia diciptakan begitu istimewa sekali, maka manusia itu pun memiliki hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan. Di samping itu, Tuhan menganugerahkan kepada mereka kebebasan untuk membuat keputusan moral tanpa paksaan daripada Tuhan. Manusia, lelaki dan perempuan yang diciptakan Tuhan adalah setara. Ya, kita mengetahui tadi bahwa Hawa diambil dari tulang rusuk Adam dan kemudian menjadikan Hawa. Ini adalah suatu peringatan kepada kita sebenarnya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 12 mengatakan bahwa manusia ini adalah setara di mata Tuhan. Saling melengkapi. Tidak ada yang harus menjadi apa yang disebut sebagai pemerintah dan harus ada yang diperintah ataupun harus dijadikan hamba dan sebagainya. Mereka adalah setara di mata Tuhan. Dan Ellen G. White juga ada memberikan komentar di dalam Patriots and Prophets. Di dalam tulisan Ellen G. White ini dikatakan Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Dan ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala. Bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan. Tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ayat lain lagi yang boleh kita bacakan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 12 seperti yang saya nyatakan tadi. Disebut sebagai berikut. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian laki. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa di mata Tuhan, manusia itu, lelaki dan perempuan,
adalah setara dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selepas manusia itu diciptakan, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Di dalam tajuk yang berikut, Tuhan dan manusia, Tuhan dan umat manusia bersama-sama. Kita harus rujuk satu ayat yang terdapat dalam maksud saya Kejadian 1 ayat 28, dan di dalam ayat ini dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, menurut pernyataan yang kita bacakan dari ayat Kejadian pasal 1 ini, ayat 28, malah kita boleh baca sampai ayat yang ke-30. Tuhan memberi dua perkara kepada manusia. Yang pertama berkat, yang kedua adalah perintah kepada mereka. Dan mari kita lihat berkat yang pertama kepada manusia itu adalah mereka boleh bertambah banyak sebagai satu spesies. Beranak, cuculah, dan bertambah banyaklah. Dan yang kedua, ini merupakan tugas yang diperintahkan kepada mereka, yaitu mengurus ciptaan. Dalam arti kata lain, mereka diberikan kuasa untuk mengurus ciptaan Tuhan, yaitu segala makhluk yang ada di dalam laut, burung-burung yang berterbangan di udara, dan segala binatang yang merayap. Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Seterusnya, berkat yang mereka terima pula ialah makanan yang sesuai kepada mereka. Tentu, makanan ini termasuklah buah dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Eden itu. Kemudian, mereka diberikan lagi perintah. Dan perintah itu ialah mereka harus hidup bergantung kepada berkat dan pemerhatian Tuhan. Dan yang terakhir, yang menjadi berkat kepada mereka ialah Tuhan telah menyediakan semuanya sempurna bagi mereka, sehingga mereka hidup dengan sempurna, tanpa ada lagi keperluan atau kekurangan yang mereka rasakan ketika berada di dunia yang baru diciptakan, dan secara khususnya di Taman Eden, tempat tinggal mereka itu. Jadi, Tuhan mengambil langkah yang pertama untuk menjalinkan hubungan dengan umat manusia. Dia memberkati dan memberikan perintah kepada mereka. Dengan kata lain, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengurus ciptaannya yang lain. Hubungan ini bertumbuh seiring dengan usia Adam dan Hawa bersama-sama dengan Tuhan, dan selalu mempelajari sesuatu yang baru dari Khalik, pencipta mereka. Tuhan selalu berada di Taman Eden, berjalan bersama-sama dengan manusia, dan mengajarkan mereka tentang bagaimana untuk tetap hidup bahagia di dalam alam kekekalan itu. Di bawah pohon itu, tajuk yang berikutnya, kita mengupas tajuk ini dengan terlebih dahulu melihat kepada ayat yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku, hubungan yang sukses
dengan Tuhan selalu dan pasti didasari dengan rasa saling percaya. Oleh sebab itu Tuhan memilih ujian kesetiaan yang sederhana. Tuhan katakan, kamu boleh makan dari semua pohon, tetapi yang ini milikku, jangan makan buahnya. Tentu yang boleh dimakan itu, seperti yang saya katakan sebentar tadi, adalah semua buah-buahan di dalam taman itu, termasuklah buah dari pohon kehidupan. Tetapi yang satu ini, yang mereka tidak boleh makan, yang menjadi ujian sederhana bagi Tuhan kepada kesetiaan manusia itu, yang diberikannya kuasa untuk membuat pilihan dengan bebas, adalah mereka tidak boleh mendekati, memetik, dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Allah memberi manusia kemampuan untuk bebas membuat keputusan moral dan keinginan untuk mentaatinya. Sehingga ujian itu tidak sulit untuk dilalui sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi? Pengkhianatan terhadap kepercayaan Allah telah berlaku. Inilah tragedi yang berlaku di Taman Eden. Pengkhianatan kepercayaan Allah kepada mereka. Sehingga oleh memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, sekarang mereka mengenal apa arti kejahatan. Dan akibatnya mereka rasakan serta-merta, yaitu perasaan terasing, sepi, dan frustrasi. Juga kematian sedang mengintai mereka. Hubungan kita pada hari dengan Allah akan sentiasa baik hanya apabila kita bertahan untuk sentiasa percaya, menurut, dan menerima kehendak Tuhan. Hal ini sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau saja mereka bertahan untuk setia memilih dan menerima kehendak Tuhan, pasti tragedi tidak akan berlaku di Taman Eden. Setelah tragedi itu berlaku, kita tahu apa akibatnya. Di dalam judul yang seterusnya ini, memutuskan hubungan. Allah setelah mendapatkan manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, yang coba bersembunyi pada mulanya. Di dalam ayat Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang engkau telah perbuat ini? Atau apakah yang telah kau perbuat ini? Nah, jawab perempuan itu, Hawa, kepada Tuhan, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Apa yang dimakannya? Tentu sekali ini adalah buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mengapakah Hawa tertipu? Tentu sekali Anda mengetahui bahwa setan datang menyerupai seekor ular yang tercantik yang ada di dunia pada waktu itu. Ular yang boleh terbang dengan kecantikannya yang luar biasa dan yang selalu dilihat dan yang selalu menarik perhatian Hawa. Pencobaan tidak selalu datang dalam keadaan yang pelik, tetapi pencobaan selalu datang dari orang yang kita kenal. Malah barangkali orang yang paling dekat dengan kita. Setan menggunakan metode untuk memutarbelitkan firman Tuhan dan untuk membuatkan Hawa lalai dan melupakan firman Tuhan kepada mereka mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Kemudian, bukankah selepas itu
Hawa sendiri memetik dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu, kemudian memberikan kepada suaminya ataupun kepada Adam. Dan Adam secara sadar mengetahui bahwa itu adalah dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan firman Tuhan pasti dia ingat pada waktu itu. Tetapi dia memilih untuk mengambil buah itu dan memakannya. Dan keputusan Adam inilah yang menyebabkan terputusnya hubungan antara Tuhan dan mereka. Oleh sebab apa? Ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan mereka terhadap perintah Tuhan dan pengajaran Tuhan kepada mereka. Apakah yang menyusul selepas keputusan Adam untuk memakan buah pohon pengetahuan dari yang baik dan yang jahat itu? Mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Malah mereka coba menjauhkan diri dari Tuhan. Yang kedua, wujudnya rasa mencurigai atau saling tidak mempercayai. Seterusnya, akibat daripada dosa itu menyebabkan kesengsaraan kepada manusia dan kerusakan kepada dunia. Makanan yang sepatutnya percuma untuk mereka makan, sekarang mereka harus berusaha untuk dapat makan. Seorang ibu yang sepatutnya melahirkan anak tanpa merasa sakit, tetapi oleh sebab kutuk dosa itu, maka sukar dan terlalu sakit bagi seorang ibu untuk melahirkan anak. Kerusakan dunia bertambah. Kerusakan kepada moral manusia juga bertambah. Dan pada hari kutuk itu terjadi, ular yang begitu cantik juga sekarang terpaksa menjalar dengan tubuh badannya. Banyak lagi akibat dosa yang lain. Walaupun dosa telah merusakkan dunia ini, dan walaupun dosa itu telah membawa perubahan yang besar kepada manusia, malah upah dosa itu adalah kematian. Namun Tuhan tetap memberikan harapan kepada manusia ini dengan cara memberikan perjanjian ketika ia menjatuhkan hukuman kepada setan yang menyerupai ular pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan memecahkan kepalanya, meremukkan kepalanya. Walaupun ular tadi sempat mematuk pada tumit keturunan perempuan ini. Pernyataan tentang hal ini sebenarnya adalah berkaitan dengan janji Tuhan untuk memulihkan semula hubungan antara manusia dan Tuhan yang dipisahkan dan terputus oleh sebab tindakan manusia yang diberikan kuasa untuk memilih itu telah menyalahgunakan kuasa memilih yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Apa artinya ini di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, sahabat, ini kita diberikan penegasan. Sahabat ini kita diberikan penegasan bahwa pencobaan datang kepada kita selalunya datang daripada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Ia boleh datang daripada sesuatu yang biasa kita lihat. Malah mungkin yang selalu kita percayai sebagai benar. Dan sekali kita gagal untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita diambang kejatuhan. Kita diambang kejatuhan di dalam dosa yang akan memudaratkan keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih,
Inilah taktik setan. Dia berlaku dengan begitu dramatik sekali. Di dunia yang lain, yang tidak mengalami dosa, seperti mana yang dituliskan oleh Ellen G. White di dalam bukunya Tulisan-tulisan Permulaan. Di dalam kesaksiannya, dia dibawa oleh malaikat untuk terbang dan sampai di sebuah planet. Dan di dalamnya dia menemukan Henok. Dan ketika dia berjalan di sana dan dia melihat, wah, penduduk di tempat itu sungguh luar biasa, cantik dan tidak ada yang tidak sempurna. Sempurna semuanya. Dan kemudian dia mengenali antara yang dia lihat di situ adalah dua pohon. Satu pohon kehidupan dan satu lagi pohon tentang pengetahuan baik dan yang jahat. Dan ketika dia memperhatikan hal ini, malaikat itu menyatakan padanya, di sini tidak seorang pun mendekati pohon tentang pengetahuan baik dan jahat itu. Dan mereka tidak pernah memakan buah daripada pohon itu. Menerusi kesaksian Ellen G. White ini, kita dapati bahwa di dalam penciptaan Tuhan, di dalam dunia yang lain, mereka juga sama dengan kita. Tetapi yang membedakan mereka dengan kita adalah bahwa dunia kita jatuh di dalam dosa oleh sebab Adam dan Hawa telah memakan dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyatakan janji, dan janjinya adalah untuk mengembalikan dan memulihkan manusia itu seperti mana keadaan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Sebab itulah pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan ini adalah pelajaran yang mengupas tentang janji dan perjanjian kekal Tuhan terhadap manusia. Petikan terakhir yang saya ingin bacakan di sini adalah tentang tulisan Ellen G. White dalam bukunya Patriots and Prophets. Dan di dalam buku ini, Ellen G. White menyatakan, kepada manusia pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Kejadian 3 ayat 15, hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama, bagi mereka sendiri merupakan suatu janji. Sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan. Itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya dibinasakan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka akan memandang ke hadapan dengan kepada kemenangan yang terakhir. Ini adalah petikan yang diambil daripada tulisan Ellen G. White. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah antara intisari di dalam pembelajaran sekolah sahabat untuk sahabat yang pertama di kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Untuk memperdalamkan pengetahuan kita, mari kita membaca bersama-sama dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, sehingga semua yang terkandung di dalamnya menjadi bahagian kita dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh sebab Engkau telah menuntun kami sepanjang kami mempelajari intisari pembelajaran sekolah sahabat dewasa di pelajaran yang pertama di kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan oleh sebab penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau membantu kami supaya semua intipati pembelajaran pada sahabat ini akan menjadikan kami lebih kuat dan lebih teguh di dalam Engkau. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.